10 hari lagi pendaftaran Pilpres, namun hingga kini belum ada tanda-tanda bakal capres Ganjar maupun Prabowo mengumumkan bakal cawapres pilihan masing-masing. Saling intip hingga menit akhir pendaftaran. Tampaknya akan dilakukan kedua koalisi pengusung. Apalagi yang ditunggu jika nama calonnya sudah ada di kantong masing-masing. Kita akan bahas lebih dalam bersama dengan pakar komunikasi politik Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Karim Suryadi. Sore, Prof. Selamat sore, Audrey. Prof, jadi ini strategi last minute, strategi saling intip meski nama sudah di kantong, ini menjadi strategi masing-masing baca pres, Pak Ganjar, Pak Prabowo. Iya, karena memang dalam teori komunikasi politik seringkali orang membandingkan antara apakah ada efek mengumumkan lebih awal dengan efek menunda ya. Meskipun misalnya kita tahu dalam literatur ya, John F. Kennedy dulu pernah mengajarkan dan menjadi legacy bahwa memulai sejak awal atau memulai lebih awal itu menjadi standar operasional prosedur gitu ya. Tetapi ini dikritik oleh beberapa analis lain yang menyatakan bahwa apabila mengumumkan lebih awal tidak lebih menggema pertanyaannya tentang apa yang dilakukan oleh bacawa pres atau baca pres yang sudah diumumkan itu ketimbang pertanyaan tentang siapa yang akan dijadikan oleh sebagai baca pres dan bacawa pres itu tidak akan mempercepat koalisi yang belum mengumumkan. Sebab apa? Sebab yang ingin diraih baik yang sudah mengumumkan maupun yang belum mengumumkan adalah merebut perhatian publik. Sebab intinya kan itu, intinya sama saja sih, komunikasi politik pun apapun bentuknya, hanya 3 sih pelurunya untuk memenangkan dukungan itu. Yang pertama, memberikan pengetahuan, pengertian tentang baca pres, bacawa pres, itu sudah dilakukan. Yang kedua, merebut simpati, baik bagi mereka yang sudah mengumumkan maupun yang belum mengumumkan. Yang sudah diumumkan sebagai baca pres dia akan turun firm sebagai baca pres, sebagai bacawa pres. Yang belum diumumkan tidak kalah kencengnya turun juga. Karena apa? Karena dengan mendapatkan dukungan sering disebut oleh warga, itu akan memberikan insentif bagi dia untuk direkam dan direkomendasikan oleh ketua partainya ke pimpinan koalisi. Nah, yang ketiga, alat komunikasi untuk menggait dukungan kan soal bagaimana mengaduk-aduk emosi audien. Dan menurut saya, strategi partai untuk menunda pengumuman itu adalah bagian dari strategi mengaduk-aduk, membuat penasaran, membuat ingin tahu. Dan pertanyaan tentang siapa dan rasa ingin tahu yang itu efek kejutnya ya kalau gitu ya. Belum diumumkan itu jauh lebih kuat ketimbang keingintahuan tentang sosok baca pres dan cawapres yang sudah diumumkan. Jadi menurut saya itu sebenarnya mengapa momentumnya belum dibuat begitu ya. Nah, Prof. Karim, kalau misalnya tentang siapanya tadinya, siapanya ini kalau dari bacawa presnya Pak Ganjar, Mas Ganjar ini siapa yang paling kuat? Ya, saya bukan lembaga survei yang suka menduga-duga ya. Karena apa? Karena menurut saya nama itu kan hanya berbeda secara nominal ya. Kalau saya perhatikan misalnya ada orang yang mengait-ngaitkan dengan dukungan kedaerahan, keormasan, ke-NU-an. Jangan lupa bahwa suara itu tidak berwarna ya. Suara itu tidak berwarna. Suara dukungan itu tidak ditentukan oleh warna dan tidak dimiliki warna. Kita sudah punya pengalaman misalnya tidak kurang ketua umum PBNU dicalonkan sebagai cawapres tidak menjamin juga kemenangan gitu ya. Nah, itu ya meskipun warna. Nah, sekarang justru pertanyaannya sekarang mengapa orang tidak berebut di daerah-daerah yang padat gitu ya, hanya disebut Jawa Timur. Oke, sekarang Jawa Tengah sudah ada capresnya, tapi dari Jawa Barat gitu ya. Harus diingat Audrey bahwa tidak ada seorang pun yang bisa membuat suara daerah ini monolid. Tidak ada satu orang pun yang bisa suara ormas itu tunggal, tidak ada. Tetapi gitu ya, tetapi ada teori yang menjelaskan ini apa yang disebut dengan home state advantage. Ada keuntungan bagi kandidat yang berasal dari daerah yang sama yang paling banyak pemilihnya. Kenapa? Karena dia akan seakan-akan akan memainkan 2 pisang di rumah dan di jalan. Nah, oleh karena itu maka wajar kalau sekarang perhatiannya merujuk ke Pulau Jawa nih, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Karena ini kan mencapai 60%. Tinggal sekarang diiris tipis saja. Jawa Barat ada 35 juta suara gitu ya. Kemudian Jawa Timur 31,4, Jawa Tengah 28,3 juta. Tapi Prof sebenarnya Prof Jadi lihat, saran saya jangan bermain di lautan merah yang penuh darah.
yang persaingannya tinggi gitu ya. Oke. Ini soal kejelian partai membaca sebenarnya wilayah mana yang paling menjanjikan dengan sharing tiket dukungan yang paling memadai begitu ya, dan daerah yang merindukan itu diwakili gitu. Oke. Prof, kalau gitu sebenarnya kesulitan itu karena kesulitan dari banyaknya sekian pilihan atau karena kesulitan masing-masing koalisi ini punya parpol jadi banyak masukan gitu, Prof? Saya lebih percaya asumsi yang terakhir gitu ya. Kenapa? Karena di Indonesia ini kan sekarang ini pemasaran politik, kalkulasi politik capres dan cawapres ini terfokus pada figur. Itu yang pertama. Yang kedua, figur yang dinominasikan sebagai capres cawapres itu adalah juga ketua umum. Jadi sekarang ketua umum partai politik umumnya memborong tiket. Sehingga musim seminya pencalonan capres dan cawapres ini seakan-akan menjadi musim panennya bagi ketua umum gitu. Kebanyakan ketua umum. Sehingga jargonnya saya yakin yang paling baik sebagai capres atau cawapres menurut partai saya adalah ketua umum saya. Oke, itu dilemanya berarti ya. Mengatakan itu kunci yang kedua. Oke. Yang ketiga, mengapa lebih sulit? Jadi selain yang ketiga juga nama-nama yang muncul baik capres, cawapres gitu menurut saya rata-rata air. Semuanya adalah ordinary politician. Buktinya apa? Karena di antara nama yang muncul, baik yang sudah ditetapkan maupun yang belum, tidak ada yang membuat sebuah peristiwa yang sangat fenomenal, yang membuatnya bisa masuk secara melejit dan tiba-tiba. Yang digadang-gadang juga baik tua, baik muda, ordinary. Baik. Dan bagi politisi yang biasa-biasa saja, jalan masuk bagi jabatan itu ya dengan cara yang landai, evolusioner, bertahap. Paling kalau dia misalnya panglima perang, seorang jenderal panglima perang yang kemenangannya diakui baik lawan maupun kawan, itu ada jalan masuk yang cepat. Tapi bagi yang tidak, seperti yang kita saksikan hari ini, dia akan masuk secara biasa-biasa saja gitu. Prof Karim Suryadi, terima kasih untuk ulasannya. Beberapa belas hari lagi kita masih menunggu ya masing-masing, belum ada pengumuman baca opresnya. Terima kasih Prof Karim, sehat selalu. Terima kasih, salam damai dari Bandung.